Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM H540124141, dan di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 mengenai regresi linear sederhana lanjutan. Nah, materi yang akan saya bahas mencakup 5 poin sebagai berikut. Kita mulai dari yang pertama. Nah, apa sih yang harus kita ketahui tentang regresi linear sederhana? Yaitu pertama, dari modelnya, di mana rumusnya Y sama dengan apa ditambah beta X ditambah E, di mana Y sebagai variabel dependent atau nilai yang diprediksi, sedangkan X yaitu variabel independent atau variabel penjelas, alpha intercept yaitu nilai Y saat X sama dengan 0, lalu beta atau slope yaitu perubahan Y saat X naik 1 unit, lalu E yaitu error, faktor lain di luar model. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai intercept, slope, dan error. Intercept atau lambangnya itu apa? Yaitu titik potong garis regresi dengan sumbu Y. Contohnya, jika alpha sama dengan 26, artinya saat UMP sama dengan 0, maka PDRB diprediksi 26 juta atau interpretasi teoritis. Selanjutnya, slope atau lambangnya itu beta, yaitu kemiringan garis regresi yang menunjukkan perubahan rata-rata Y saat X naik 1 unit. Contohnya, jika beta sama dengan 41, artinya setiap kenaikan UMP 1 juta, maka PDRB naik 41 juta. Nah, bagaimana arah hubungannya? Arah hubungannya itu, jika beta lebih dari 0, maka hubungannya positif. Lalu ketika beta kurang dari 0, maka hubungannya akan negatif. Nah, error atau yang biasa dilambangkan dengan E itu, yaitu faktor lain di luar X yang mempengaruhi Y. Contohnya seperti investasi, ekspor, dan sebagainya. Selalu ada karena model itu tidak sempurna. Next, kita bahas mengenai goodness of fit untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi variabel Y yang dilambangkan dengan koefisien determinasi atau R kuadrat. Rumusnya itu SSR per SST sama dengan 1 dikurang SSE per SST. Nilainya itu antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, maka modelnya semakin baik. Begitupun sebaliknya. Contohnya, jika R kuadrat sama dengan 0,94, artinya 94% variasi PDRB dijelaskan oleh UMP, sisanya 6% oleh faktor lain. Oke, next kita bahas mengenai uji hipotesis yang terdiri dari 2, yaitu hipotesis 0 yang dilambangkan dengan H0 dan juga hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan H1. Oke, H0 yaitu dugaan awal. Contohnya, beta sama dengan 0. Artinya, X tidak berpengaruh terhadap Y. Dan lambangnya itu selalu menggunakan tanda sama dengan. Kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, sedangkan H1 lawan dari H0. Contohnya, beta tidak sama dengan 0. Artinya, X berpengaruh terhadap Y. Nah, untuk lambangnya itu seperti lebih dari atau kurang dari atau tidak sama dengan. Selanjutnya mengenai dugaan selang nilai estimasi yang terdiri dari 2, yaitu confidence interval atau selang kepercayaan, dan yang kedua prediction interval atau selang prediksi. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu selang kepercayaan, di mana fokusnya ini mengestimasi parameter populasi, contohnya rata-rata populasi. Nah, untuk lebarnya itu dia lebih sempit, karena hanya fokus pada rata-rata. Penggunaannya itu untuk mengestimasi parameter, contohnya seperti rata-rata penjualan berdasarkan luas toko. Apakah pengaruh ukuran sampelnya? Ya, semakin besar sampel, maka selangnya itu akan semakin sempit. Lalu selanjutnya, selang prediksi. Fokusnya itu memprediksi nilai individu masa depan, contohnya penjualan toko tertentu. Lebih lebar karena memperhitungkan ketidakpastian observasi individu. Untuk penggunaannya itu memprediksi outcome individu. Contohnya prediksi penjualan toko baru. Nah, bagaimana pengaruh ukuran sampelnya? Ya, tetapi kurang signifikan dibanding confidence interval.
Oke, di sini kita dapat melihat interpretasi menggunakan aplikasi eViews, di mana di sini kita memperoleh persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 53,01 ditambah 4,32X. Nah, lalu selanjutnya untuk interpretasi koefisiennya itu, untuk konstantanya 53,01, yang artinya jika X sama dengan 0, maka nilai Y diperkirakan 53,01. Lalu selanjutnya, koefisien X yaitu 4,32, yang artinya jika X naik 1 unit, maka Y akan naik rata-rata 4,32 unit. Yang artinya, jika X punya pengaruh positif terhadap Y. Lalu selanjutnya ada uji signifikansi, di mana uji T atau parsial ini ada dua elemen, yaitu konstanta yang signifikan, p-value 0,0 sekian, lalu yang kedua, variabel X signifikan p-value 0,000. Jadi, X berpengaruh nyata terhadap Y. Lalu selanjutnya, uji F atau simultan, di mana F statistiknya itu 344,1600, p-value-nya 0,000. Model ini signifikan secara keseluruhan atau layak untuk digunakan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai goodness of fit. R-square-nya mencapai 0,97 sekian, atau jika kita persentase menjadi 97,45%, yang dimana variasi Y itu bisa dijelaskan oleh X-nya. Lalu adjust R-square-nya itu mencapai 0,97 sekian, atau jika kita persentase menjadi 97,17%. Setelah disesuaikan dengan jumlah variabel, hasilnya tetap sangat tinggi. Lalu mengenai standar error of regression-nya mencapai 1,235. Rata-rata error atau selisih prediksi versus data asli relatif kecil. Nah, yang terakhir itu autokorelasi. Nilainya mencapai 2,881321, yang lebih besar daripada 2,5. Artinya, ada indikasi autokorelasi negatif tapi tidak mengubah kesimpulan utama. Oke, next kita bahas mengenai hasil interpretasi menggunakan aplikasi RStudio, di mana di sini kita memperoleh bahwa interceptnya itu min 15,0, lalu koefisien price-nya itu 0,005, jadi persamaan regresinya yaitu quantity sama dengan min 15 ditambah 0,005 dikali price-nya. Nah, lalu interpretasi koefisiennya itu kan min 15, jadi kalau harga price-nya itu sama dengan 0, maka kuantitinya min 15. Secara statistik boleh ada, tapi secara ekonomi tidak realistis, karena kuantiti tidak mungkin negatif. Lalu selanjutnya ada koefisien price-nya itu 0,005, yang artinya setiap kenaikan 1 unit harga, kuantitinya naik menjadi 0,005 unit, yang menunjukkan hubungan positif, di mana semakin tinggi harga, maka akan semakin tinggi kuantitinya. Lalu selanjutnya, uji signifikansi, di mana di sini kita memperoleh p-value-nya kurang dari 2e dikurang 16, atau sangat kecil sekali. Artinya, harga sangat signifikan memengaruhi kuantiti. Lalu F statistiknya mencapai 5,468e ditambah 31 dengan p-value-nya kurang dari 2,2e dikurang 16, yang artinya model secara keseluruhan itu signifikan. Lalu selanjutnya kebaikan model atau goodness of fit. R-square-nya sama dengan 1. Adjust R-square-nya juga 1. Yang artinya 100% variasi kuantiti bisa dijelaskan oleh price. Nah, di sini kita lihat bahwa modelnya itu terlihat sempurna sekali. Ini jarang terjadi di dunia nyata, biasanya menunjukkan data buatan atau simulasi, jumlah data terlalu sedikit. Nah, untuk bagian yang terakhir yaitu error, dia mencapai 1,942e min 15, mendekati 0, yang artinya prediksi hampir sama persis dengan data asli, lagi-lagi indikasi model terlalu sempurna. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan positif antara harga dan kuantiti, yang artinya setiap kenaikan harga, maka kuantiti naik sedikit. Lalu hasil signifikan secara statistik, model sempurna atau R kuadrat sama dengan 1, tapi justru ini patut dicurigai, kemungkinan data terlalu sederhana atau buatan. Lalu yang terakhir, intercept negatif tidak realistis dalam konteks ekonomi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.